Uy. Talaga? Na-change yung oil mo na? Ikaw, na-change yung oil ka na ba? Hey, Miggy. Hayaan mo na yun si Gabi. Kailan sa akin. Film berawal dari sekelompok para remaja metropolitan yang mempunyai hobi mahal. Hobi yang dimaksud ialah balap mobil ala-ala Tokyo Drift gitu guys. Hampir setiap malam arena tersebut sudah ramai dengan para pemuda huru-hara untuk menikmati keseruan pesta malam dan balapan mobil liar. Mobil-mobil mereka pun juga bukan mobil kaleng-kaleng guys. Mobil modifan dengan spek sultan dan mesin yang memumpuni mendukung buat adu gengsi banyak berjajaran di sana. Archie merupakan bos geng dari geng terkuat di antara beberapa geng permobilan mereka. Terlihat ia mulai mengendarai mobilnya dan memulai balapan dengan salah satu musuhnya itu. Balapan itu ia menangkan dengan sangat mudah karena ia memang mempunyai skill drift yang paling jos di antara geng-geng yang lain. Kemenangan yang dihasilkan dari balapan itu bukan hanya soal seberapa banyak uang taruhan, namun juga menambah popularitas mereka. Tentu kegiatan tersebut merupakan ajang yang sangat bergengsi. Tak lama dari balapan itu, salah satu dari mereka dapat info kalau polisi akan datang berpatroli ke arena balapan liar mereka. Mendengar info itu, mereka semua langsung kocar-kacir berlarian untuk segera lari kabur dari kejaran polisi. Terlihat Archie bersama teman ceweknya, Dennis, berhasil melipir ke jalanan sepi untuk bersembunyi kabur dari kejaran polisi. Dengan bangga ia memuji mobilnya yang tak pernah gagal dalam hal kejar-kejaran pada si Dennis. Karena Dennis ngerasa sangat bangga dengan Archie, ia pun menawarkan diri buat gantian untuk mengendarai mobilnya Archie. Dengan kata lain, si Dennis mau dikikuk-kikuk di dalam mobil guys. Mantap. Sedang di lain tempat, Miggy merupakan seorang remaja yang masih berkuliah dengan cita-cita menjadi seorang pembalap. Namun cita-citanya itu hanya bisa ia kubur dalam-dalam dan ia lampiaskan hanya dengan bermain game balap doang setiap harinya. Keinginannya menjadi seorang pembalap itu tak diizinkan oleh ayahnya yang merupakan seorang mekanik di bengkelnya sendiri. Alasannya, karena ayahnya ingin Miggy fokus ke pendidikannya agar cepat lulus dan bekerja di luar negeri. Meskipun masih sangat terlihat muda, Miggy juga sangat jago memperbaiki segala permasalahan permobilan karena ia sering membantu ayahnya di bengkel. Concentrate ka sa pag-aaral. Opo pa. Sorry po. Fuel sensors. Excuse me. Di pagi itu, ia memperbaiki salah satu mobil langganan ayahnya. Karena sangat kagum dengan spek mesin mobil drift itu, sembari nyervis, ia pun mencoba menggeber mobil itu seperti ala-ala kayak pembalap. Namun ia tak menyadari bahwa pemilik mobil itu adalah Gaby. Hal itu cukup membuat Miggy agak sungkan karena dirinya dari tadi nggak ngepeduliin Gaby sama sekali. Namun karena Gaby sangat kagum dengan skill yang dimiliki Miggy, ia pun meminta nomor WA dan akan merekomendasikan ke teman-temannya apabila nanti
teman-temannya mendadak butuh seorang mekanik. Iya, pwede naman. Setiap orang mempunyai masalah masing-masing. Meskipun terlihat kaya dan banyak uang, Archie yang saat itu lagi asik main game dan hobi main cewek, mendadak dia ditelepon seorang debt collector untuk segera melunasi hutangnya. Sedang si Miggy yang lagi asik memodif mobilnya, ia mendapat wejangan lagi dari ayahnya agar ia tetap fokus pendidikan dan melupakan keinginannya menjadi pembalap. Salah satu alasan kenapa ayahnya tak mengizinkannya karena ayahnya tak ingin anaknya itu senasib seperti pamannya yang meninggal karena insiden balapan mobil. Kung nakukulit ang likado yung pinapasok mo. I don't like it. Ang galing niya. Dumadatakbo ng kotse ko. Di suatu malam, Gaby menelpon Miggy untuk membantu memperbaiki mobil temennya yang tiba-tiba aja mogok. Miggy yang saat itu tertidur pulas, ia pun segera datang ke tempat tujuan dan agak terkejut dengan dunia malam permobilan. Mainit yung makina eh. Si Miggy. Kaya mo yan, Nix. Terlihat dari geng anak buahnya Archie, Lester mengajak gengnya Gaby untuk balapan dan memasang taruhan yang agak legit nominalnya. Namun karena mereka gengsi balapan dengan cewek-cewek, Gaby mengajukan Miggy untuk jadi drivernya. Tawaran itu mereka terima dengan meremehkan skill Miggy yang terlihat masih cupu. Sa'yo, 3 hits. Gabi. Oo, kaya na yan. Kanina, di ba naghahanap ka ng kalaban? O, ayan, 50K. Cool. Inilah awal malam keberuntungan itu. Meskipun Miggy belum pernah balapan dan hanya balapan di game aja, ternyata dia berhasil mengalahkan Lester yang merupakan pemain lama dalam dunia drift-driftan. Gaby dan teman-temannya pun ngerasa seneng dan bangga karena akhirnya mereka bisa ngalahin gengnya Archie yang terkenal sok keras itu. Nga pala, Ang sa amin kanina. Congrats, magaling ka talaga mag-drive. ano to? Parte mo, di naman gabi-gabi. Palagi kalaki yung pustahan niya. Sige na, gabi na. Bye-bye. Ingat. Berita kekalahan telah sampai ke telinga Archie yang saat itu ia lagi main enak-enak kuda lumpingan dengan cewek bening. Kekalahan itu ngebuatnya gak fokus sampai keesokan paginya ia memarahi teman-temannya karena udah rugi besar dan hutangnya pun nambah lagi. Gak ada yang bisa dilakuin lagi. Teman-temannya itu harus segera mengembalikan uang taruhan itu secepatnya. Hutang yang dulu belum terbayarkan, sekarang malah nambah hutang lagi. Bunganya pun juga ikut nambah 2 kali lipat. Hal itu cukup memberatkan Archie in the gang untuk membayarnya. Namun karena si bos rentenir itu udah gak sabar dengan janji-janji Archie and the gang yang mengundur-ngundur pembayaran terus, mereka pun akhirnya dapat salam olahraga di malam itu. Lang. Pwede mo na yan. Sedang di lain tempat, Dennis tiba-tiba aja datang ke rumah Miggy dengan alasan ingin menservis mobilnya. Miggy yang awalnya terheran-heran siapakah wanita itu, Dennis pun menyebutkan dirinya bahwa dia adalah wanita yang membawa bendera kanjut saat balapan tadi malam. Tak ada lelaki yang bisa selamat dari rayuan mau Dennis, padahal mereka baru aja kenal. Termasuk Miggy yang basicnya seperti lelaki polos-polos gini, kalau diservisin olinya kayak gini,
Ya, siapa juga yang mau nolak? Di malam itu setelah mandi besar, ganti Gaby yang datang ke rumah Miggy. Namun si Gaby datang dengan membawa kebahagiaan. Ia membawakan sebuah onderdil mobil miliknya yang udah gak kepake katanya. Onderdil itu merupakan mesin yang mahal dan yang lagi dipengin Miggy selama ini. Kebaikan Gaby cukup membuat hati Miggy dar-der-dor di malam itu. Namun profil Miggy kini telah diketahui oleh anak buahnya Archie. Karena baru kali ini ada anak yang gak dikenal di kalangan mereka namun berhasil mengalahkan geng mereka. Berita itu harus segera diberitahukan oleh Archie. Namun salah satu anggota mereka mengatakan percuma jika harus memberitahukan sekarang. Sedang saat ini si Archie masih sibuk dengan hobinya in the hoy dengan 2 cewek sekaligus di kamar mandi. Bejir, mantap. Semakin hari, Miggy dan Gaby semakin mempunyai hubungan dekat dan Miggy mulai jatuh cinta kepadanya. Namun tak lama seperti biasa, polisi datang ke arena mereka dan membuat mereka kocar-kacir. Hingga Miggy dan Gaby terpisah. Terlihat Miggy yang tertinggal dari teman-temannya, ia terpaksa ikut masuk ke dalam mobilnya Dennis agar terhindar dari kejaran polisi. Sesampai di rumah, Miggy sangat bersyukur dan berterima kasih pada Dennis karena telah menyelamatkannya. Miggy yang masih kepikiran keberadaan Gaby, ia menanyakannya pada Dennis. Namun karena Dennis ngerasa kalau ia kalah saing dengan Gaby, ia pun tak ingin membahas tentang Gaby dan langsung menggeber Miggy. Miggy pun menikmati icilikan si Dennis yang sangat mantap itu. Tapi karena si Miggy sukanya sama Gaby, ia pun membayangkan Gaby di dalam wajahnya Dennis guys. Anjay. Perasaan cinta itu semakin hari semakin tumbuh. Setiap hari Miggy gak pernah telat ngapelin si Gaby. Bahagia sekali rasanya jika cintanya itu dibalas dengan rasa cinta juga. Bahkan kini si Miggy udah berhasil ngedapetin serabi lempitnya Gaby dan mereka pun tak jarang melakukan ritual sakral kikuk-kikuk kapanpun mereka mau. Tak ingin ngelihat kebahagiaan mereka berdua, si Dennis yang cemburu itu berusaha merayu Miggy kembali. Namun si Miggy yang setia pada Gaby itu tak mau disentuh oleh wanita lain termasuk si Dennis. Dennis yang licik menghasut dan ngejelek-ngejelekin kepribadian Gaby pada Miggy. Dennis menceritakan keburukan masa lalunya Gaby yang ternyata dulunya ia adalah seorang pok-pok. Mendengar hal itu ia langsung meminta klarifikasi pada Gaby. Namun ternyata hal itu memang benar kalau dulunya emang si Gaby seorang pok-pok. Gaby terpaksa melakukan pekerjaan itu karena dulunya ia merupakan orang yang gak punya guys. Namun seiring berjalannya waktu, Gaby menabung semua hasil pok-poknya itu dan merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi si Miggy udah terlanjur kecewa karena Gaby harus merahasiakan hal penting itu padanya dan tahu hal itu dari orang lain. Oo, Migs. Yung sinasabi ni Dennis, kami dati ni Dennis, malalaking pumusta. Hanap ka ng sponsor. Pokpok na kung pokpok. Ha? Nananayin mo yun? Kasi walang-wala ako doon. Ako hahanap ng pagkain eh. Isisi mo ba ako, ha? Yung pera sa akin, inipon ko yun. Bakit kailangan ko pa kay Dennis malaman? Ako malalaman mo ba? May magbabago ba, ha? Kasi hindi mo agad sinabi. Migs, matatanggap mo ba ako? Kailangan na natin umalis. Hindi natin ito mamaya, okay? Karena sifat si Miggy yang terlihat emosi dan masih kekanak-kanakan, di malam itu dalam keadaan agak mabuk, ia malah mempermalukan Gaby dengan mengatakan identitas masa lalunya di tengah banyaknya orang.
Hingga pertengkaran itu membuat Gaby malu dan pergi meninggalkannya. Ngelihat efek si Miggy yang gak bisa menahan emosinya karena pertengkarannya dengan Gaby, si Dennis tersenyum puas karena ngelihat mereka hancur dan pisah. Belum puas, si Miggy nekat menantang Archie balapan dengan taruhan uang yang tak sedikit, yakni sebesar 500 juta peso. Kalau dirupiahin tuh sekitar 135 jutaan guys. Tak hanya itu, bahkan dirinya juga berani memberikan Gaby sebagai taruhannya. What do you think? Karena keegoisan dan kebodohan yang telah Miggy lakukan, kini ia sangatlah menyesal karena kalah dalam balapan melawan Archie. Ia hanya bisa termenung dan diam, memikirkan bagaimana ia harus membayar uang sebanyak itu. Malam tak beruntung itu bukan hanya membuat dirinya terlilit hutang, bahkan ia sangat menyesal karena telah membuat Gaby yang dicintainya itu pergi. Si Mix ba yun? Dalam ketermenungan itu tak lama datanglah anak buah dari bos rentenir menawarkan untuk bergabung dengan mereka. Dengan imbalan mereka akan membantu membayar semua hutangnya, termasuk mengembalikan Gaby. Ia pun memikirkan tawaran tersebut, namun tak lama datanglah si Dennis yang memberikan salam iclik dan menawarkan diri untuk membantunya melupakan si Gaby. Setelah mereka melakukan adu mekanik, si Dennis tak henti-hentinya merendahkan dan menceritakan keburukan-keburukan si Gaby. Mendengar wanita yang dicintainya serasa direndahkan, ia pun tak terima. Bahkan si Miggy juga mengatakan dirinya udah tahu kalau sebenarnya dulunya si Dennis sama aja jadi pok-pok kayak Gaby. Tapi bedanya kalau si Gaby udah balik ke jalan yang benar, sedang si Dennis masih stuck di kegiatan negatif tersebut. Keesokannya tak disangka tiba-tiba si Gaby datang ke rumah Miggy dengan kemarahan yang meluap. Dan kebetulan ayahnya di situ juga. Gaby mengutarakan kekecewaannya pada Miggy karena dia telah menganggap Gaby seperti wanita rendahan hingga ia harus dijadikan taruhannya. Kekecewaan itu membuat Gaby pergi dan tak ingin ngelihat Miggy lagi. Ko yung pinanggalingan ko noon sa konsensya ko. Kailangan ko yan, Miggy! Kitang makita kahit kailan. Permasalahan itu membuat ayahnya Miggy ikutan emosi. Karena ternyata anaknya itu diam-diam ikut balapan dan mentaruhkan uang yang sebenarnya si Miggy sendiri nggak tahu gimana harus ngebayarnya. Malam itu si Miggy hanya bisa pasrah diberikan salam olahraga dari ayahnya dan hanya bisa menangisi penyesalannya itu. Namun si Miggy kini menemukan cara untuk melunasi hutangnya itu. Ia bergabung dengan gengnya Archie dan menolak tawaran dari bos rentenir itu. Miggy juga menawarkan beberapa hal pada bos rentenir. Ia menawarkan diri untuk melawan balapan dengan salah satu anak buahnya dengan taruhan 2 kali lipat dari apa yang dulu bos rentenir janjikan. Dengan begitu, hutang Miggy dan Archie bisa lunas bareng sekaligus. Namun kalau misal si Miggy kalah, ia mempertaruhkan dirinya untuk kerja di bawah naungannya sampai hutangnya itu lunas. Si Miggy yang akan melakukan pertarungan balapan yang gak biasa,
Ia pun meminta bantuan ayahnya untuk memberikan onderdil mobil yang pas untuk ngebuat mobilnya melaju lebih cepat. Awalnya ayahnya hanya diem doang dan gak ngasih ngerespon apa-apa. Tapi setelah ayahnya gak sengaja ngelihat piala dan foto pamannya yang berada di kamarnya Migi dan ngelihat potensi anaknya yang mempunyai jiwa-jiwa kejuaraan, ayahnya kini akhirnya bisa berpihak pada Migi. Bahkan ayahnya ikut menginstal apa yang dibutuhkan mobil anaknya agar memenangkan balapan itu. Malam balapan pun akhirnya tiba. Arena jalan pun ramai dipenuhi para pecinta balapan mobil itu. Dan malam itu jadi awal malam keberuntungan si Migi karena kini ia berhasil mengalahkan anak buahnya si bos rentenir dan ia berhasil melunasi hutangnya sendiri dan hutangnya si Archie. Kemenangan itu membuat ayahnya sangat bangga kepadanya. Bahkan si Archie kini dengan sombong bisa memberikan pelunasan hutangnya itu pada si bos rentenir dan bahkan ia memberikan uang lebih. Di akhir film, kisah cinta si Migi ternyata tak hanya berhenti di situ. Dengan perubahan sikap Migi yang menjadi lebih baik, Gaby pun mendatanginya yang saat itu Migi sedang merenung sendirian. Mereka pun saling meminta maaf dan mereka pun kini akhirnya balikan guys. Every day with you is magic. Every kiss. Oke guys, sekian untuk perfilman hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan. Dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Seperti biasa, link ada di kolom komentar. Salam Cublikers.